kegiatan pembangunan atau ada kegiatan rencana pembangunan itu kalian mungkin bisa menemukan teman-teman geodesi sedang melakukan pekerjaan seperti ini. Ini adalah survei terestis melakukan pengukuran di lapangan. Kalau kalian ada yang tinggal di daerah sekitar pertambangan, ini juga ada teman-teman geodesi yang suka membantu di areal pertambangan untuk memetakan dan menghitung volume dari tambang yang ada di sana ya. Kalau dulu kita waktu SMP, SMA juga sudah biasa ya membaca peta ya di mata pelajaran geografi itu kita disajikan bagaimana cara membaca peta. Nah, di geomatika itu sebetulnya produk utamanya adalah peta. Tapi produk sampingannya adalah peta yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi untuk keperluan teknik sipil, baik untuk perencanaan jalan, perencanaan bendungan, perencanaan konstruksi, dan lain-lainnya. Kalau teman-teman perencanaan wilayah, ya untuk kegiatan penyusunan rencana tata ruang. Nah, kalau teman-teman geologi, biasanya ya digunakan untuk memetakan kawasan pertambangan, kawasan rencana eksplorasi, eksploitasi, dan seterusnya. Dan ini nanti akan kita lihat bagaimana peta itu dibuat ya dengan teknologi atau metode terestis atau metode fotogrametris. Kalau lokasinya itu di daerah pantai, ya, baik pantai danau maupun pantai laut, sehingga sebagiannya yang harus dipetakan adalah perairan, maka ada teknologi lain seperti teknologi survei hidrografi atau survei batimetri, sehingga untuk perencanaan pelabuhan, baik pelabuhan kapal maupun pelabuhan perikanan itu bisa direncanakan dengan baik. Nah, selain peta untuk keperluan perencanaan, nah pada saat konstruksi itu juga diperlukan teman-teman dari geodesi atau pengetahuan geomatika ya, terutama di dalam pengendalian atau istilahnya stake out, kemudian juga pada saat memastikan bahwa konstruksi itu ditentukan atau diletakkan pada posisi yang benar. Jadi misalnya kalau membuat terowongan itu satu berjalan dari ujung yang sebelah satunya, yang satu berjalan dari ujung satunya. Bagaimana terowongan itu bisa bertemu pada titik yang sama ya. Jangan sampai yang satu dengan yang satunya itu tidak bertemu di titik yang sama. Itu teman-teman yang menggeluti geomatika itu bisa membantu di sana. Jadi kalau teman-teman teknik sipil, mereka akan fokus di pekerjaan konstruksi, tapi untuk menempatkan posisi-posisi titik yang harus dipasang bangunan misalnya, itu yang akan membantu adalah teman-teman yang memahami untuk teknologi geomatika ini. Nah, ini yang penting bagaimana supaya pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan. Di kontrak perkuliahan ini materi yang akan disampaikan ya utamanya geomatika, berbagai metode, dan SIG ya, bagaimana SIG itu bisa mengelola data-data geomatika ya, sehingga akan bisa digunakan dengan lebih mudah baik untuk keperluan analisis dan sebagainya ya. Kemudian tujuan pembelajarannya ini harus disampaikan. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan cara-cara pembuatan peta topografi skala besar. Ini kebetulan di materi yang sekarang ya,
atau kemarin juga sudah berlangsung, itu SKS-nya jadi 2. Ya, sehingga tidak ada praktikum, ya, karena tidak ada praktikum, ya, jadi nanti hanya berikan bagaimana jelaskan bagaimana peta itu dibuat, ya. Memahami aplikasi geomatika untuk bidang teknik sipil, jadi produk-produk geomatika itu bagaimana bisa dimanfaatkan di kegiatan engineering, terutama untuk pekerjaan teknik sipil. Memahami penggunaan peta mulai dari membaca peta, menganalisis keruangan kalau di peta, interpretasi medan, dan seterusnya. Di poin 3 itu sangat penting karena pada saat pradesain maupun pada saat detail engineering design ini yang digunakan adalah peta, ya, sehingga harus tahu persis bagaimana peta itu digunakan, ya. Untuk pradesain barangkali ketelitiannya masih pada skala kecil, bisa menggunakan peta yang sudah ada, ya, peta rupa bumi atau peta topografi yang lebih besar skalanya. Tapi untuk detail engineering harus dipetakan langsung di lapangan untuk skala yang besar. Nah, ini bagaimana menggunakan peta itu nanti akan dijelaskan. Memahami berbagai teknik penentuan posisi titik syarat teresis maupun dengan cara satelit, ya, dengan GNSS nanti juga akan disampaikan. Bagaimana cara menentukan posisi, karena salah satu tugas dalam perencanaan itu yang menentukan posisi, bagaimana jalan itu dibuat dengan alinemen horizontal dan alinemen vertikal yang sudah dihitung, sehingga posisi titik-titik itu tidak boleh menyimpang dari posisi titik yang mengikuti alinemen yang sudah ditentukan. Nah, penempatan atau pemasangan titik-titik di lapangan itu perlu teknologi, ya, bagaimana titik yang sudah direncanakan di peta itu bisa dipasang di lapangan, ya. Memahami dasar-dasar remote sensing dan manajemen data spasial dengan GIS. Nah, ada metode lain di geomatika, yaitu dengan cara remote sensing, maka tidak hanya peta dapat dibuat, tapi informasi-informasi tekstualnya atau atributnya, misalnya tutupan lahan, ya, apakah kawasan pertanian, kawasan pemukiman, kawasan perkebunan atau hutan dan seterusnya, itu bisa dikenali dengan cara-cara remote sensing ini. Dan SIG tentunya karena mata kuliah ada geomatika dan SIG, bagaimana SIG ini bisa bermanfaat untuk tugas-tugas teknik sipil dan lingkungan. Di semester kemarin itu kami mengajar di teknik sipil itu yang prodi baru itu, ada lingkungannya itu apa itu ya. Lupa namanya prodi ya. Yang kemarin bukan teknik sipil tapi teknik lingkungan, ya. Oke. Dan rencana mingguannya ini sudah dibuat, ya, minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga sampai dengan ke minggu ke-14, ya. Nanti kita akan coba sampaikan setiap minggu sesuai dengan materi yang memang sudah disiapkan, ya. Ini saya lewati saja nggak apa-apa. Dan komponen penilaiannya 25% di tugas, kemudian UTS 35%, UAS 40%, ya. Nanti kita lihat, ya. Saja tugasnya dikurangi sehingga sebagian nanti ada di UTS dan di UAS, ya. Nanti kita coba lihat. Referensinya yang kalian boleh baca, ini ada di toko buku, gampang kalian cari, ya. Ukur tanah Pak Sambut Basuki, ini sama Press, ini di sosial agensi ada, kalau di Jogja itu ada sosial agensi, buku-buku yang mudah dicari dan harganya relatif murah.
Hasanuddin ini dari ITB, penentuan posisi dengan GPS, ini juga mudah dipahami. Irvin, penyikian untuk konstruksi, ini dari ITB. Surveying untuk konstruksi ya. Surveying with construction application ini di perpustakaan UGM ada ya, nggak harus beli. Kemudian geomatik ini di perpustakaan UGM juga ada, kalian juga tidak harus beli. Penginderaan jauh ini ada di toko buku ya, sudah dicetak di Gama Press. Purbandono Junasar, survei hidrografi, ini juga bukunya ada, bisa dicari di ini. Prasta, ini SIG, dasar-dasar SIG, ini juga di bukunya di toko buku ada. Ya. Kalau ini di perpustakaan adanya. Kalau kalian perlu tambahan bacaan buku, ya nanti tinggal cari di toko buku. Enggak mahal ya, harganya di bawah 100-an, ya. 100-an paling mahal. Oke. Ini aturan perkuliahan, turun aja terlambat 15 menit, saya tadi masih masuk ya. Kuliah klasikal kita sementara masih daring, tadi mungkin ya, nanti akan direncanakan luring ya. Mungkin ya, masih ada menunggu kebijakan UGM dan fakultas. Diskusi, tugas-tugas, oke. Iya. Oke, ya. Ini ketat ya, tidak boleh ada di tab absen, nyontek, ngeback dan seterusnya. Ini ketat sekali ya. Baik, kita akan masuk ke materi. Dulu materinya memang survei dan mapping ya di teknik sipil itu, sehingga diajari cara pengukuran di lapangan, cara membuat peta, cara membuat peta ya dari sejak pengukuran sampai menyajikan peta. Ya, tapi karena teknologi geomatika itu tidak hanya survei mapping, berkembang sangat pesat, ya ada survei GNSS, ya, handphone kalian pun sudah bisa digunakan untuk membantu pemetaan ya, meskipun pemetaan skala sangat kecil ya, tapi sudah cukup membantu baik penonton posisi maupun untuk keperluan pemetaan sederhana. Dan teknologi yang lain ya, di beberapa fasilitas itu di handphone itu ya, teman-teman yang masih muda itu sudah bisa digunakan untuk pemanfaatan untuk pemetaan bangunan ya. Jadi menggunakan handphone, kemudian dipasang pakai statif, kemudian dipasang di atas kendaraan, nanti handphonenya disuruh bangunan-bangunan di sepanjang jalan. Itu nanti bisa diolah menjadi peta bangunan. Saya izin pasang listrik. Dan semua bidang, semua teknologi memang perkembangannya dipengaruhi oleh utamanya adalah perkembangan teknologi komputer. Perkembangan yang sangat luar biasa di di peralatan teknik sipil pun juga sangat dipengaruhi adanya perkembangan komputer. Ada peralatan yang dulunya lebih banyak manualnya atau mekanik optiknya, sekarang sudah sebagian besar dimasukkan teknologi komputer untuk mempermudah prosesnya.
dengan teknologi komunikasi, salah satunya ya penentuan posisi dengan GPS itu karena teknologi komunikasi yang berkembang. Ya. Kemudian pada pengolahan data, penyajian hasil itu juga sangat dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi informasi. Ya, SIG atau sistem informasi geografis itu bentuknya adalah komputer dan sistem informasi. Ya, dengan perkembangan yang sedemikian besar, maka data yang begitu banyak itu bisa diolah menggunakan satu sistem sehingga semua orang bisa memanfaatkan teknologi itu, dan komunikasi data, komunikasi informasi itu sudah menjadi tidak terbatas. Beda pada saat peta itu harus dicetak, ya harus dicetak dulu baru bisa didistribusikan kepada apa namanya orang-orang yang akan menganalisis, itu menjadi sangat lama dan sangat merepotkan. Tapi dengan teknologi informasi, semua orang bisa membuka laptopnya, mengolah data yang sama untuk mendapatkan informasi yang sama, sehingga akan lebih memudahkan ya dalam kegiatan-kegiatannya. Survey mapping sekarang bukan menjadi geomatika ya. Tadinya hanya survei pemetaan, terbatas teknologinya, sekarang sudah mengarah ke geomatika. Dan apa namanya fakultas atau program studi baik di luar maupun di dalam ini sudah beralih, tadinya surveying sekarang menjadi geomatik ya, geomatik. Nah, menurut definisinya ya, geomatik ya, menurut Canadian Institute of Surveying and Mapping, geomatik didefinisikan sebagai the field of scientific and engineering activities involved in the application of computer and communication technology to capture, storage, analysis, presentation, distribution, and management of spatial information to support decision-making process. Produk utamanya sebetulnya spatial information, tetapi dengan fasilitas komputer, communication, dan seterusnya, sehingga spatial information yang awalnya harus dicetak itu bisa diolah sedemikian rupa sehingga bisa jadi support decision making proses ya. Ini pengolahnya sampai sana. Dulu ya betul-betul pada awal-awal saya kuliah ya kuliahnya yang mengukur di lapangan, menggambar dengan pensil, kemudian dirapikan dengan rapido dulu namanya, ya kemudian baru dicetak, diberikan kepada teman-teman teknik sipil, kepada teman-teman teknik biologi, dan seterusnya. Sekarang semuanya sudah dikerjakan di komputer ya, digital semuanya, sehingga data, informasi itu bisa diolah. Sehingga apa yang bisa diberikan oleh geomatika itu lebih dari sekedar spatial information atau informasi spasial yang berupa peta saja, tetapi di atas informasi spasial itu bisa ditambahkan informasi-informasi attributing ya, seperti tadi kalau ada bidang tanah itu siapa pemiliknya, luasnya berapa, kegunaannya sekarang untuk pertanian atau untuk pemukiman. Kalau di dalam struktur tata ruang itu masuk zona apa namanya kawasan budidaya atau kawasan konservasi dan seterusnya. Nah, informasi-informasi tekstualnya atau attributingnya itu sudah jadi bagian yang tidak terpisahkan jadi informasi spasial. Sehingga kenapa teman-teman teknik sipil, teman-teman teknik geologi, teman-teman teknik arsitektur perencanaan itu menjadi sangat terbantu dengan geomatika ini. Ya. Akan memudahkan ya. Ini saya lagi ketitipan cucu jadi ya
Ada suara-suara aneh, mohon maaf. Ya. Geomatika adalah sains teknologi yang tadi terjemahnya. Ya, kalian nanti bisa baca lagi terjemahannya. Ya, kegiatan utamanya memang survei, pengumpulan data, kemudian mengolah dan menganalisisnya, presentasikan dalam bentuk peta atau dalam bentuk digital, disimpan, di-manage supaya bisa digunakan untuk berbagai keperluan, bisa distribusikan dan didukung dengan berbagai informasi lain untuk keperluan pengambilan keputusan. Kita bedakan data dan informasi. Ya, kalian juga tahu persis ini. Kalau data ya hasil suatu pengukuran itu data. Ya, kita ambil di lapangan, itu namanya data. Nah, kalau data itu sudah diproses, diolah, nanti akan menjadi informasi. Nah, informasi ini yang bisa digunakan oleh pengguna. Jadi kalau di geomatika, kami melakukan pengukuran di lapangan, dapat data jarak, data sudut, data tinggi, nanti diolah menjadi peta. Peta itu informasi. Nah, informasi itu yang bisa digunakan oleh pengguna. Kalian teknik sipil itu sebagai pengguna informasi dari data yang diolah dengan teknologi geomatika. Perbedaan proses analisis akan menghasilkan perbedaan informasi. Jadi ya tergantung ya pada pengolahannya itu informasinya akan dibuat seperti apa. Ya. Tentu sesuai dengan kegunaan metode pengolahannya. Ya. Informasi yang dibuat atau dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan. Jenis analisis ada analisis statistik, kimia, ekonomi, sosial. Nah, kalau di geomatika itu analisis spasial, analisis keuangan. Ya. Kalau perencanaan jaringan irigasi ya, dari bendungan, saluran primer, sekunder, tersier. Kalau sudah masuk ke sawah itu tersier atau kuarter? Tersier ya. Sekunder itu masih non konstruktif tapi volumenya besar ya. Tapi kalau sudah yang masuk ke sawah-sawah itu tersier atau cabang-cabangnya saya agak paham ya. Tapi kalian yang lebih paham. Nah, itu memerlukan analisis spasial ya. Bagaimana membawa air dari bendungan sampai ke sawah-sawah itu adalah analisis spasial. Ada luasannya yang harus diairi, ada beda tinggi dari bendungan sampai ke paling ujung dari sawah. Itu nanti akan diketahui bagaimana beda tinggi di saluran primernya, saluran sekundernya, saluran tersiernya, sehingga air itu bisa betul-betul sampai ke ujung sawah paling jauh ya, sesuai dengan rencana bendungan dibangun itu untuk mengawiri berapa ribu hektar sawah. Itu adalah analisis spasial. Dalam geomatika, untuk mempelajari hubungan fenomena yang ada di dalam ruang bumi, pada umumnya dilakukan dengan analisis spasial yang sudah saya sampaikan tadi. Oke. Ini 59, lebih banyak dari yang tadi. Ini ada chat, ini saya belum bisa baca, nanti saya bacanya nanti pas break ya. Sekalian saya minta tolong salah satu teman yang punya nomor HP saya dibuatkan grup ya, grup kelasnya A ini ya, kelas A ini tolong dibuatkan grup. Habis kuliah ini nanti materinya akan saya kirimkan lewat grup ya. Saya nggak bisa masang di Simaster, saya nggak begitu pandai untuk masuk ke Simaster. Jadi nanti tolong dibuatkan dan materinya ini nanti setelah kuliah akan saya kirim ke grup itu. Bentar ya, yang tutup. Ini remote sensing, geomatik, data model, swing, collection, processing, analysis, ya, geomatik adalah tadi sudah ya, berdefinisi ada survei, kemudian collecting data, pengolahan data, penyajian informasi.
Ada bidang-bidang yang terkait dalam geomatika. Yang pertama adalah field surveying atau surveying seringkali kita sebut. Jadi kalau kalian melihat ada orang ngeker-ngeker di jalan, itu namanya field surveying ya, survey mapping. Peralatannya biasanya ada theodolit, ada EDM, ada waterpass gitu ya. Kemudian yang digital ada total station ya. Ya, untuk menggantikan beberapa fungsi ini didigitalkan, maksudnya itu menggunakan total station. Ya. Kemudian ada GNSS, ya, ada receiver GPS. Ini adalah field surveying ya. Ini untuk collecting data, ya, collecting data, positioning, jarak, sudut, posisi yang nantinya bisa dihitung dan diolah sehingga akan dihasilkan peta ya dengan proses. Sekarang baik yang non digital, yang non digital sebetulnya sekarang tinggal untuk praktikum saja kalau di kampus ya. Kampus ini hanya untuk pengetahuan dasar ya. Kalau di praktikum lanjut sudah menggunakan total station dan GNSS ini. Sehingga semuanya hasil pengukuran itu bisa langsung di-download dan diakses menggunakan aplikasi yang sudah didesain sedemikian rupa ya. Aplikasi ini memang bawaan dari peralatan yang dijual ya, sehingga dengan aplikasi itu kemudian bisa dihasilkan peta. Peta bisa disimpan, bisa dikirim melalui electronic data transfer ya, sehingga teman-teman kita yang sedang melakukan survei di Papua, di Kalimantan, itu data tidak harus dibawa pulang ke Jakarta dulu atau ke Jogja dulu untuk diolah, tapi bisa langsung dikirim dari lokasi, dibawa ke lab-nya ya di Jakarta atau Jogja, hingga prosesnya dari sana. Dan bisa dicetak dengan digital plotter ya, atau bisa diolah secara interaktif menggunakan komputer dengan high resolution graphic screen ya, biasa digunakan terutama untuk mengolah data citra ya, pemotretan ya dari satelit dan seterusnya, itu menggunakan high resolution graphic screen ini. Bisa juga dicetak menggunakan raster plotting. Digital plotter ini biasanya formatnya vektor, jadi kalau membuat peta itu ya garis-garisnya tampak ya. Peta garisnya itu tampak, jalan, batas sawah ya, saluran berupa garis, tapi juga bisa dalam bentuk format raster ya. Format raster itu garis kolom itu. Ya, kemudian selain field surveying ada remote sensing. Jadi tidak mengukur di lapangan, tapi data itu dipotret di udara, ya, baik menggunakan drone, menggunakan pesawat udara, atau menggunakan satelit, ya, dengan pemotretan udara, dengan satelit imagery, atau dengan fasilitas-fasilitas airborne lainnya. Ya. Ini juga ada dua macam sensor, yaitu sensor pasif, itu kamera yang kita punya. Seperti yang kamera handphone ini sensor pasif ya. Jadi objek-objek yang kena cahaya matahari saja yang bisa direkam di sensor pasif. Tapi juga ada teknologi sensor aktif. Jadi pada malam hari, pada saat hujan, tertutup awan pun objek di permukaan bumi bisa dipetakan ya. Kemudian untuk komunikasinya bisa menggunakan digitizing dan digital scanning ya. Jadi kalau kita punya data terdahulu, misalnya peta yang masih ingin digunakan, formatnya masih hard copy, cetakan, tapi memang betul-betul akan dimanfaatkan. Ya, misalnya untuk perencanaan prarencana jalan di daerah luar sana, di daerah luar Jawa yang kebetulan misalnya ada peta topografi produk Belanda yang masih bisa dimanfaatkan.
produk peta topografi buatan Belanda itu ya masih banyak bisa digunakan ya. Saya nggak tahu teknologinya seperti apa, tapi kualitasnya memang sangat-sangat bagus ya. Sehingga beberapa daerah yang belum terpetakan itu bisa memanfaatkan peta tersebut. Nah, peta itu dalam bentuk hard copy, cetakan ya, yang menyimpan biasanya Jabatan Topografi Angkatan Darat. Jadi kalau kita melakukan survei di daerah yang kebetulan belum ada petanya, di Bangko-Sultana, di PID belum terpetakan, kita bisa mendatangi Jabatan Topografi Angkatan Darat untuk meminta kopi ya, minta kopinya. Nah, kalau statusnya seperti itu bisa dilakukan digital scanning ya, banyak warung cetak itu yang mempunyai digital scanning format peta, format besar. Atau juga bisa digitizing dari menggunakan alat digitizer yaitu digitnya ya vektor, garis-garisnya digigit sesuai dengan garis yang ada. Kemudian semuanya diolah menggunakan fasilitas komputer yang sekarang memang teknologi ini yang sangat membantu ya. Di teknik sipil pun semua pekerjaan banyak yang kemudian diperoleh dengan adanya aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer. Yang juga terasa itu kalau kalian datang ke arsitektur ya, suatu saat nanti pas datang ke kampus sudah luring itu boleh jalan-jalan ke labnya arsitektur misalnya, meja gambar itu ya semuanya sudah ada di pojok-pojok itu ya, nggak dimanfaatkan, semuanya sudah diolah menggunakan komputer ya, desain bangunan, desain rumah, desain landscape itu juga sudah banyak menggunakan komputer. Kita coba lihat sekarang apa unsur-unsur geomatika itu. Geospatial data collection capture, ya, object surveying, GPS, fotografi, termasuk juga data yang itu dari hasil scan suatu peta. Oh ya, jadi sumber dari data geospasial itu tadi ya, field surveying, ukur di lapangan, seperti gambar yang tadi ada orang di jalan bawa keker-keker itu namanya field surveying. GPS ini tidak pakai keker-keker tapi hanya pakai receiver. Jadi berdiri di suatu tempat, titik yang akan diketahui posisinya, didirikan alat, kemudian di-on-kan, nanti koordinatnya akan ketahuan ya. Seperti GPS yang ditanam di handphone kalian itu ya, teknologinya seperti itu. Setiap kali kalian berdiri di suatu tempat, koordinatnya ketahuan ya, karena di sana ada receiver GPS itu. Kemudian fotogrametri, remote sensing, sekarang banyak sekali teknologi fotogrametri low cost istilahnya, teknologi murah ya, low cost, yaitu dengan menggunakan drone ya, dan perkembangan teknologinya luar biasa ya. Kameranya, sensornya semakin teliti, resolusinya semakin baik, kemudian di sana juga sudah dipasang GPS, kinematik GPS, sehingga pada saat pemotretan itu kemudian bisa di-download di software bawaannya sehingga bisa dibuat petanya ya. Dan untuk pembuatan peta skala 2500 itu sudah bisa digunakan metode low cost tadi ya, metode fotogrametri murah tadi. Kemudian geospatial data management and representation data planning dikerjakan menggunakan komputer dengan berbagai aplikasinya ya. Ada aplikasi GIS, aplikasi CAD map, ini ada CAD sipil, CAD yang untuk map, CAD sipil. Ini kalian ini yang banyak menggunakan memang teman-teman geodesi ya. Tapi kalian nanti pada saat mendapatkan informasi produk geomatika pada saat untuk merencanakan desain jalan, desain bendungan, ini kalian juga akan menggunakan software-software ini ya. Dan ada digital fotogrametri ya, untuk memproses
hasil pemotretan udara ya, ini juga kalian bisa download ya, ini ada beberapa software yang memang dibuka, boleh digunakan oleh siapa saja yang punya drone, dan ini juga sudah lumayan powerful ya yang ada di sana. Memang ada produk digital fotogrametri yang memang untuk kegiatan produksi peta standar itu memang sangat mahal ya, softwarenya betul-betul workstation-nya sangat mahal ya. Di kampus juga hanya punya satu. Kemudian ada image analysis, ini biasanya menjadi bagian dalam digital fotogrametri ya. Kemudian ada relational database management, ini yang dibawa di GIS ini. Aplikasi ini itu yang ada di dalam aplikasi GIS ini. Jadi untuk pengambilan datanya, teknologinya sudah ada, surveying, GPS, fotogrametri. Untuk pengolahan datanya juga sudah tersedia, ya. Analisis data presentasinya itu juga sudah ada. Ada aplikasi GIS, ada CAD-map, CAD Civil, digital fotogrametri, dan lain-lain. Ini hampir sebagian aplikasi ini terbuka bebas ya di internet ya. Teman-teman geodesi mahasiswa itu sudah pada, atau kalian saya yakin untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan di teknik sipil juga sudah pinter cari sendiri di internet ya. Saya ini sudah dosen tua jadi nggak suka main-main dengan kayak gini. Kalau dosen-dosen muda ya masih tekun untuk belajar itu. Oke. Geomatik itu memang utamanya ada kegiatan pengendala atau pengukuran, kemudian ada visualisasi dan arrangement itu ya, manipulasi semua data informasi itu untuk keperluan lebih banyak lagi ya. Dan di tugas pengukuran atau pengumpulan data itu ada surveying engineering kalian ini ya, yang ada theodolit atau total system yang bisa dilihat di lapangan, ada fotogrametrik, ada pesawat udara, satelit dan seterusnya. Kemudian ada positioning menggunakan satelit, ya, GPS yang ada di handphone kalian salah satu contohnya. Jam itu juga sudah ada ya, smartboard itu juga ditanami GPS ya. Sehingga kalian berjalan kaki berapa langkah pun oleh jam sudah bisa dideteksi, naik tangga ke lantai 1 itu pun juga oleh jam kalian sudah bisa dideteksi. Itu ada karena teknologi GNSS ini, teknologi satelit ini. Kemudian ada proses analisis menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat dalam komputer. Tujuannya untuk visualisasi ya, dalam bentuk peta, baik peta yang bisa dicetak atau peta yang disajikan dalam bentuk digital di sana untuk keperluan pengolahan GIS. Ya. Hasil dari pengolahan GIS ini adalah untuk berbagai penggunaan, ya, untuk land management ya, karena peta berkaitan dengan permukaan tanah sehingga ada manajemen pertanahannya, sehingga kalau orang planologi ya bisa membuat rencana tata ruang ya, kalau teman-teman teknik sipil bisa membuat rencana irigasi ya, di atas peta yang sudah dibuat ya, dari saluran primer sampai ke persawahan yang akan diairi itu bisa diolah dengan, kalau ada banjir misalnya, ada data banjir yang bisa dipetakan, teman-teman teknik sipil juga sudah bisa menentukan batas-batas wilayah mana yang akan kena banjir ya. Kalau perhitungan berdasarkan parameter-parameter yang ada, bisa dihitung volume banjirnya seperti apa,
Sehingga nanti akan bisa dihitung daerah-daerah mana yang akan terdampak banjir. Sehingga apa namanya bisa dideteksi ya, diberikan peringatan ya, ada banjir dengan curah hujan sekian, maka kawasan itu akan terendam sampai sekian sentimeter barangkali. Itu teman-teman sipil akan bisa memanfaatkan apa namanya perangkat GIS itu untuk memberitahu pada masyarakat ya di mana saja yang akan terendam banjir jika curah hujannya sekian. Ini adalah ya, garis besar geomatika yang ada pengumpulan data, visualisasi dan rearrangement ya menggunakan GIS, manajemen datanya. Ini bidang-bidang ilmu ya yang ada di geomatika, ada astronomi geodesi. Kalau saya ingat astronomi geodesi itu ingat pada saat kuliah awal dulu namanya praktikum pengamatan bintang. Ya. Bintang-bintang di langit yang kalau kalian sedang di pantai itu ada sekian banyaknya, ya hampir di langit itu hanya bintang semua yang ada di sana. Itu sebagiannya sudah diidentifikasi nama dan koordinatnya. Jadi pada waktu praktikum pengamatan bintang itu ada buku namanya Almanak Bintang. Buku Almanak Bintang itu kira-kira tebalnya 300 halaman dan masing-masing halaman itu kalau tidak salah ada 60 bintang yang sudah ada namanya, sudah ada koordinatnya. Nah, koordinatnya itu akan bisa kita lihat pada saat pengamatan di lapangan. Ya. Jadi kalau pengamatan bintang itu kita merencanakan akan mengamati bintang namanya apa yang akan muncul di titik pada jam sekian, pada ketinggian sekian, pada arah azimut sekian, ya. Sehingga pada saat pengamatan bintang itu pada kira-kira ya pada malam hari di atas jam 12 pada saat lampu-lampu kota sudah pada padam, itu bintang itu warnanya paling cerah, kira-kira jam 2 lah, jam 2, jam 3 itu lakukan pengamatan bintang. Nah ini yang sekarang sudah diambil alih oleh GPS. Bintang-bintang yang koordinatnya diketahui, yang pada saat itu digunakan untuk menghitung posisi kita di lapangan, bintang-bintangnya diganti dengan satelit GPS tadi. Satelit GPS yang ada 24 apa namanya satelit itu cukup bisa untuk menentukan koordinat kita di lapangan. Ya, prinsipnya sama. Kalau dulu masih menggunakan bantuan bintang, sekarang bintangnya diganti satelit. Nah, satelit memancarkan sinyal, sinyalnya ditangkap oleh receiver seperti yang ada di handphone ini, sehingga langsung diolah koordinatnya, sehingga setiap saat kita berada di suatu tempat, handphonenya nyala, semua orang akan tahu posisi kita di mana. Sedikit tambahan. Ada physical geodesy, ini untuk menentukan bentuk bumi. Bentuk bumi itu bulat atau elipsoid atau apa yang disebut sebagai geoid. Ya. Kalau elipsoid itu model matematik, kalau geoid itu model fisik. Ya, model fisik kenapa? Karena memang permukaan bumi tidak matematis ya. Tidak bulat sekali atau tidak elips sekali, tetapi memang ada lembah, ada gunung dan seterusnya. Ini ilmunya physical geodesy ya. Kalau di Jogja itu geoid yang paling sesuai, geoid definisi geoidnya seperti apa, elipsoidnya, parameter panjang jari-jari panjang, jari-jari pendeknya berapa itu ilmunya physical geodesy. Ini saya yakin ada field surveying, fotogrametri, ada apa namanya survei hidrografi, ada yang lainnya, ada database management, computer graphic, artificial intelligence. Ini ada bidang-bidang yang
melengkapi ya ilmu geomatika ya, banyak pendukung atau teknologi pendukung untuk dalam geomatika itu ya. Kemudian ada geodetic reference system, semua titik di permukaan bumi di peta itu ada sistemnya ya, sistem koordinat. Ada yang harus mendefinisikan ya, sehingga secara nasional dari Papua sampai ke ujung paling baratnya mana itu dalam satu sistem koordinat ya. Sehingga kalau kapal berlayar itu ya arahnya, posisinya dalam satu sistem, pesawat mau landing itu juga arah dan ketinggiannya dalam satu sistem, sehingga tidak akan terjadi tabrakan dan seterusnya. Ada GPS, total system, CIA tadi sudah kita. Kemudian untuk visualisasi ada bidang ilmu proyeksi peta dan kartografi ya. Untuk menyajikan peta itu ada ilmu kartografi ya. Kemudian fotogrametrik itu yang tadi survei menggunakan pesawat ya. Dan kegunaannya bermacam-macam. Kalau untuk kegunaan ini ada untuk keperluan kadaster. Kadaster itu kalau kalian di rumah punya sertifikat itu adalah hasil kegiatan kadaster. Bidang tanah yang ada di rumah kalian itu dipetakan batas-batasnya mana, nanti dipetakan, diterbitkan sertifikatnya, itu namanya land kadaster. Kemudian ada marine kadaster. Jadi tidak hanya permukaan tanah saja, ya, kawasan pantai, kawasan danau, ya itu juga harus dipetakan, ya, karena di sana juga akan ada kegiatan penggunaan kapling-kapling di sana, ya, ada yang menanam rumput laut, ada yang mengusahakan yang untuk mutiara ya, dan lain-lain ya, kegiatan-kegiatan di atas air. Ya. Ada manajemen pertanahan, land management, ya, terutama untuk kebutuhan tata ruang, zonasi, dan sebagainya ya, untuk kaitannya dengan yang berkaitan dengan pertanahan. Ya, teknik sipil pun juga nantinya juga akan menggunakan fasilitas land management ini, terutama pada saat merencanakan infrastruktur, misalnya jalan tol atau tadi ya waduk dan seterusnya, itu kan direncanakan di atas peta, dan di atas peta itu sudah ada informasi tentang siapa saja pemilik bidang-bidang tanah tersebut, luasnya berapa, itu sudah ada di sana, sehingga kalau merencanakan jalan nanti akan ketahuan jumlah bidang tanah yang kena jalan itu seberapa banyak, terus siapa pemiliknya, ya masing-masing luasnya berapa, itu sudah bisa dihitung ya dari hasil perencanaan jalan. Land use planning ini teman-teman PWK, perencanaan wilayah kota, ini mengolah data spasial untuk rencana penggunaan tanah ya. Setiap daerah, kabupaten, kota, provinsi itu mempunyai rencana jangka panjang, menengah, pendeknya, dan perencanaan itu salah satunya diwujudkan dalam rencana tata guna lahan. Mana kawasan konservasinya, mana kawasan budidayanya. Di kawasan budidaya itu mana yang digunakan untuk pemukiman, pertanian, industri, perniagaan, itu ditata sedemikian rupa ya. Itu land use planning. Evaluation, ada penilaian tanah, ya, kita mengenal peta zona nilai tanah, ya. Tanah-tanah di zona ini harganya atau nilainya berapa, itu fungsinya untuk penetapan pajak, ya. Pajak bumi dan bangunan itu ditetapkan berdasarkan hasil penilaian tanah yang diwujudkan dalam peta zona nilai tanah. Sehingga kalau
tanah di jalan yang sama itu nanti akan terbit pajak bumi bangunannya, buminya sama, bangunannya tergantung bentuk rumah dan kualitas atau nilai rumah itu sendiri. Kemudian untuk land consolidation, perencanaan untuk konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah itu kalau gambaran yang paling mudah itu kalau kalian melihat pengembang perumahan yang membangun klaster perumahan, ya. Di klaster perumahan itu ada rumah-rumahnya, ada tempat usahanya, ada taman-tamannya, ada fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, ya. Misalnya Kota Mandiri, Bumi, Serpong, Damai misalnya, atau klaster yang lebih kecil lagi, yang melibatkannya beberapa rumah. Itu produk and konsolidasi dari tanah yang tadinya bentuknya tidak karuan, ada beberapa bidang, kemudian dibeli oleh pengembang, ditata sehingga bisa disusun, ya, tata ruang yang lebih baik lagi, ya. Jadi sekian rumah, ada fasilitas taman, pendidikan, fasilitas ibadah, perkantoran, dan seterusnya, ya. Ada kerjaan konsolidasi. Kemudian data spasial yang untuk manajemen di bidang teknik sipil, ya, untuk spatial planning, geologi, geofisik, kegunaan data spasial itu digunakan untuk berbagai kebutuhan, ya, untuk civil engineering, untuk planning, untuk geologi, geofisik, geografi, pertanian, kehutanan, lingkungan, ekonomi, transportasi, manajemen bencana, dan seterusnya, ya. Dan produk remote sensing-nya ya bisa digunakan untuk pertanian, lingkungan, oceanografi, hidrologi. Ini kalau remote sensing itu kaitannya bukan spasial data, tetapi tekstual data, atributik data. Misalnya kalau di pertanian, ini zonasinya adalah tanah basah atau tanah kering, atau pertanian irigasi atau pertanian non-irigasi itu bisa dikenali dengan teknologi remote sensing. Termasuk ini kawasan pertanian, ini kawasan perkebunan, kawasan permukiman, itu bisa dikenali dengan teknologi remote sensing. Untuk ukuran lingkungan juga menggunakan manfaatkan teknologi remote sensing, ya, dan sebagainya. Terutama untuk kait informasi yang sifatnya atributik, tematik, ya. Informasi tematik. Kalau spasial, ya tadi ya menggunakan teknologi-teknologi ini dan aspek spasialnya yang diolah, ya, aspek spasialnya yang diolah. Geomatika merupakan bagian dari ilmu geodesi. Ya. Dulu namanya ada geodesi tinggi, geodesi rendah kalau dulu, ya. Tapi sekarang sudah tidak ada seperti itu. Ya. Ilmu geodesi memiliki dua, yaitu keilmuan dan praktis, ya. Yang keilmuan itu tujuan utamanya untuk mengetahui bentuk dan dimensi bumi. Ini sampai sekarang tetap berkembang ilmunya, ya. Karena bentuk bumi yang sesungguhnya itu ternyata dinamik, ya, ada rotasi, ada revolusi itu, sehingga dimensi masanya itu juga dinamik, ya, sehingga ilmu ini tetap berkembang, ya. Sedangkan untuk plan praktis, ya, untuk tadi tujuan informasi spasial, untuk peta, untuk yang digunakan untuk plan-plan praktis, ya, engineering. Misi geografi adalah menentukan besar. Nah, ini yang geodesi saintifik itu untuk menentukan dimensi bumi. Sedangkan yang praktis itu untuk mapping, peta, positioning, posisi, dan geomatika, ya, untuk analisis spasial, untuk geoinformasi, untuk menyediakan informasi kebumian.
Nah, geomatik itu merupakan bagian dari ilmu geodeksi praktis untuk disiplin non-teknik geodesi lebih menekankan pada penggunaan geomatik. Jadi kenapa mata kuliahnya geomatika ya? Karena ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan aplikasi di disiplin non geodesi ya. Geodesi asalnya harus penentuan dimensi bumi. Ya, yang penting yang keras-keras ya. Ya. Apakah berkaitan teknik sipil dan geodesi geomatika? Ya, dalam kegiatan teknik sipil ini ada beberapa hal yang diperlukan. Salah satunya peta. Ya, untuk pradesain maupun desain itu menggunakan peta. Ya. Pradesain bisa menggunakan peta yang ada, peta skala kecil, tapi begitu desain itu harus melakukan pemetaan, ya. Melakukan pengukuran di lapangan. Kemudian positioning ini juga diperlukan di teknik sipil, ya. Misalnya untuk stake out titik-titik bencana itu bukan positioning. Kemudian analisis keuangan, ya, spasial analisis. Seperti untuk perencanaan jaringan irigasi ini memerlukan analisis keuangan, ya. Bagaimana waduk yang dibuat itu bisa mengairi sawah yang sudah diperhitungkan sebelumnya, berapa sawah yang bisa diairi, berapa ribu hektar. Bagaimana membawa air dari waduk itu bisa sampai ke sawah paling ujung, ya, dengan beda tinggi yang ada. Ini analisis keuangan, analisis spasial. Dan dengan dilengkapi berbagai informasi, ya, bisa digunakan sebagai decision support system. Ya. Tidak hanya spasialnya saja, tapi informasi non spasialnya sudah bisa dimasukkan di sana, yaitu dengan memanfaatkan teknologi GIS, ya, sistem informasi geografi. Kalau data geospasial sendiri itu dibedakan jadi 3, yaitu data planimetri, posisi horizontal, XY itu data planimetri. Ya. Kalau kita tahu posisi ini relatif terhadap posisi satunya, itu adalah posisi horizontal. Ya. Misalnya pertigaan jalan ini dengan perempatan jalan sana itu jaraknya berapa, itu adalah data planimetris, ya. Kemudian data vertikal itu kait dengan ketinggian. Jadi misalnya titik di pertigaan ini dengan titik di perempatan jalan sana beda tingginya berapa. Itu adalah data vertikal. Kalau di peta itu yang berupa garis-garis, garis jalan, bangunan, itu planimetri, sedangkan data ketinggian itu bisa diwujudkan dalam bentuk garis kontur. Garis kontur itu garis yang menunjukkan di angka ketinggian sama. Misalnya garis kontur 115, berarti sepanjang garis itu ketinggiannya 115 meter. Atau seringkali kalau di daerah datar diwujudkan dalam bentuk titik ketinggian, ada titiknya, ada angka ketinggiannya. Karena di daerah datar sulit sekali untuk membuat garis kontur sehingga diwakili dengan titik-titik ketinggian. Kemudian ada data atribut tadi, ya. Data atribut itu sebetulnya data non spasial, data atributik atau data tematik yang diperoleh dari tadi, ya, dari remote sensing. Nah, data ini merupakan atau bersifat keruangan, kan ada ruang horizontalnya dan ruang vertikalnya, dan atribut itu melekat pada posisi horizontal vertikal tersebut, ya, hingga memang disebut sebagai data geospasial, ya.
yang mempunyai sifat keruangan. Ya. Sehingga kenapa bisa dilakukan analisis spasial ya, untuk menghasilkan informasi-informasi yang diperlukan untuk kegunaan-kegunaan tertentu. Oke. Ini jangan lihat ini, saya nggak tahu kenapa ada apa namanya gambar ini, saya hanya diberi materinya ya. Ini yang penting ya dilihat ini aja. Ini ya, survei telestis itu ada alat untuk membaca. Ya, ini yang namanya rambu, ini namanya teodolit ya. Ini bisa digunakan untuk membaca target ini, sehingga sudutnya bisa dibaca, jaraknya bisa dibaca, beda tingginya bisa dibaca dari dua alat ini ya. Jika kalau ada survei di jalan itu salah satunya memang untuk mengukur beda tinggi, tapi juga untuk mengukur apa namanya posisi atau jarak atau arah dan seterusnya. Ini dulu kalau mahasiswa praktikum zaman dulu itu ya seringkali ada yang nakal-nakal gitu ya, harusnya ngamati temennya yang Pak Rambu itu kalau lagi pas lewat sungai kadang-kadang ininya diarahkan tidak di rambu itu ya, cari arah yang lain-lainnya. Ini kita lewati saja gambarnya. No one wants to speak with me. No. Just open the Apa kegunaan informasi geospasial? Ya, coba apa keterangannya ya. Tadi sudah kita coba lihat ya beberapa apa namanya informasi geospasial untuk berbagai keperluan, untuk teknik sipil maupun untuk teknik lingkungan ya. Dan ini beberapa produk geospasial yang bisa dimanfaatkan. Ada peta potensi Kabupaten Sidoarjo. Ini teman-teman BPK biasanya yang membuat ya. Ini ada peta, kemudian petanya mempunyai berbagai informasi. Yang kuning ini barangkali informasi tentang jumlah penduduk ya, ini penduduknya berapa, kerapatannya, yang hijau berapa, yang biru berapa, dan seterusnya. Atau bisa dimuati dengan informasi yang lain. Ya, kalau daerah pertanian, di produksi pertaniannya berapa per hektar, yang sini karena kurang apa namanya kurang air, produksinya berapa per hektar, dan seterusnya. Ya. Oh ini dapil 1, dapil 2, dapil 3, oh daerah pemilihan ya. Dapil 1 itu 1 sampai 25, dapil 2 sampai 25 ya, tergantung. Kok GIS itu memang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ya. Basisnya peta atau data spasial, informasi temanya bisa diisi dengan berbagai keperluan. Penanganan jalan Provinsi Jawa Barat, ini kalian tahu persis, lebih tahu ya. Peninggian jalan beton Cilenyi, ya, kemudian ada pekerjaan recycling, Cikampek Pemenuhan, Sukamandi, perbaikan longsoran, cadas Pangeran, pembangunan. Nah, ini juga bisa ditampilkan secara spasial. Jadi kegiatan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah pun bisa disajikan dalam bentuk peta, ya. Sehingga lebih mudah di dalam melihat daripada dalam bentuk buku catatan, lebih mudah disajikan dalam bentuk peta, ya. Kemudian beberapa produk peta yang bisa dibuat sesuai kebutuhan, ya, terutama untuk analisis spasial. Yang satu barangkali peta curah hujan, yang satu peta kelerengan, yang satu peta penggunaan lahan. Nanti kalau diolah dengan bobot tertentu nanti akan ketemu daerah
atau peta bahaya banjir misalnya, atau peta bahaya longsor misalnya, dengan teknologi GIS. Ya. Salah satu pilihan informasi geospasial yang lainnya adalah untuk memantau pergeseran bangunan bersejarah. Apakah Candi Borobudur itu setiap tahunnya mengalami penurunan? Penurunannya berapa mili itu bisa diamati ya dengan teknologi geomatika. Atau pergeseran arah horizontalnya, apakah ke utara barat, timur selatan, dan seterusnya, itu juga bisa dideteksi atau dipantau menggunakan teknologi geomatika. Biasanya menggunakan survei GNSS atau survei yang terang-terang. Ya, dengan teknologi GNSS, pergeseran bangunan arah vertikal, horizontal itu bisa diketahui. Sebagai contoh misalnya hasil survei geodesi untuk daerah pantai utara Jakarta itu setiap tahunnya mengalami penurunan berapa mili ya. Itu hasil survei geodesi ya. Daerah pantai utara Jawa itu juga mengalami penurunan yang misalnya daerah Demak, ya daerah-daerah pantai itu berapa penurunannya itu bisa evaluasi atau dipantau dengan pengamatan GNSS ya, survei GNSS. Nah, sebagai contoh ada 4 titik yang dipasang di sana, kemudian diamati periodik gitu ya, setiap bulan atau setiap 6 bulan sekali atau setiap tahun sekali ya. Nanti posisi titik ini bergeraknya kemana, berapa mili itu bisa diketahui ya dari tahun ke tahun. Kemudian termasuk jembatan, bangunan-bangunan konstruksi ini juga bisa dipantau pergeserannya menggunakan teknologi GPS. Kemarin ada teman dosen kami yang dimintai tolong untuk mengevaluasi beban jembatan. Jadi jembatan itu waktu dibangun, selesai dibangun, itu kemudian akan nanti kalian akan belajar, diuji ya kemampuan jembatan itu. Jadi si teman itu diminta untuk tolong untuk melakukan pengukuran posisi horizontal vertikal jembatan ini pada saat dikasih beban sesuai rencana. Jadi ada beberapa truk dengan diisi beban berapa di atas jembatan ini berhenti. Ya. Jadi pada saat truk itu berhenti di sana, sekian truk dengan beberapa ton itu dilakukan pengukuran posisi horizontal vertikal dari jembatan ini. Ya. Sehingga nanti bisa dibandingkan antara kena beban maksimum dengan pada saat tidak kena beban maksimum itu lenturannya atau deformasinya berapa, sehingga dari sana akan bisa diketahui tingkat keamanan dari jembatan itu. Atau kalau nanti akan digunakan untuk lewat itu akan dibatasi tonase yang boleh lewat dan sebagainya. Itu kalian yang lebih banyak belajar untuk menghitung kekuatan jembatan. Jadi ya sebelum baru tahu saja kemarin kenapa jembatan harus diuji kekuatannya sebelum dibuka untuk untuk lalu lintas. Kemudian juga bisa digunakan untuk penentuan batas ya. Teknologi geomatika itu bisa digunakan untuk presentasi batas wilayah ya. Batas wilayah itu ada zona-zona seperti ini ya. Ya, kalau batas
menurut batas landasan paling luar, ya ini batasnya seperti ini, strike line, baseline ya. Jadi kalau ini ada pulau, ini ada ujung terdepan, kemudian ini ada ujung terdepan, di ada ujung terdepan, ini namanya baseline, strike baseline. Tapi kemudian juga ada batasan internasional yang mengatakan bahwa wilayah suatu negara itu ada jarak ya, sekian jarak. Zona ekonomi eksklusifnya itu berapa mil laut ya dari batas strike line ini ya, nggak bisa diketahui batasnya di mana. Nah, misalnya ada wilayah yang harus diamankan di sekitar suatu titik itu pada radius berapa. Misalnya ini titik puncak Merapi ya, kemudian radius awan panas itu berapa kilometer kan bisa dibuat dengan teknologi GIS sangat kali ya, sehingga tahu bisa diketahui lokasi yang terdampak itu sejauh mana, sehingga mereka yang tinggal di sini pada saat ada erupsi Merapi harus segera meninggalkan untuk keamanan. Ini juga fasilitas yang ada di LPG ya. Kalau di laut ini pantai, berapa kawasan yang harus bebas dari bangunan, apa namanya? Jadi kawasan miliknya garis pantai itu apa? Kalau sungai juga kiri kanan itu juga miliknya sungai itu ya. Ada istilahnya ya. Itu bisa dengan GIS sekali untuk dipresentasikan ya. Dan kalau ada posisi tertentu, kemudian ada radius yang harus dibatasi untuk apa gitu, juga dengan mudahnya menggunakan FIG itu ya. Kawasan apa kalau sekitar sungai dan pantai itu namanya kawasan apa yang tidak boleh dibangun bangunan, tidak boleh untuk kegiatan lain kecuali memang itu disediakan untuk fasilitasnya pantai dan sungai. Ini masuk kawasan konservasi, tapi namanya apa ya? Sempadan ya, sempadan sungai, sempadan pantai itu kan di Undang-Undang Tata Ruang ada. Sempadan sungai itu berapa meter kiri kanan, sempadan pantai itu berapa meter dari garis pantai. Sehingga untuk mengawasi kegiatan pembangunan atau bangunan liar ya bisa dibuatkan apa namanya analisis spasial ini, nanti akan ketahuan. Masuk juga danau, ada sempadan danau itu juga ada. Kan itu bisa diolah. Oh, ini ya kemarin ya ada kawasan rawan bencana ya, ada ring 1, ring 2, ring sekian, di mana kalau ring 1 itu pada saat erupsi harus betul-betul kosong. Ring 2 seperti apa ya, ring yang hijau ini akan seperti apa ya kan. Ini teknologi GIS ya. Ada bagaimana data spasial ini juga digunakan untuk apa namanya agen-agen perjalanan atau agen pemasaran misalnya. Wilayah pemasarannya jangan sampai overlap ya, supaya sama-sama lakunya ya, barangnya sama-sama lakunya. Ini titik-titik apa ini cocok? Bisa ditambahkan. Oh ya, kalau kalian sudah pandai-pandai ya memasang tempat kos di sini pun kalian bisa memasang posisi titik rumah kalian di sana, itu juga bisa di. Oke, kita lanjutkan. Waktunya masih ada kalau nggak salah, ya, masih ada. Kita nanti berhenti di ya selesainya ya.
tahapan kegiatan teknik sipil ya. Studi kelayakan proyek. Tahapan kegiatan di pekerjaan teknik sipil ya. Dan studi kelayakan proyek, ya, teknik, ekonomi dan lingkungan ini juga sudah memerlukan peta, ya. Peta dan informasi-informasi tekstual yang ada di atas peta. Hanya kalau semuanya dalam bentuk digital, ini akan sangat mudah ya untuk studi kelayakan proyek. Petanya ada, secara spasial ada, rencananya ya, secara spasial diketahui, informasi-informasi atributik di kawasan perencanaan itu ada. Atributik ya ekonominya, lingkungannya, sosial budayanya ada di sana, itu akan mudah. Kemudian desain proyek ada pradesain dan detail desain. Pradesain biasanya menggunakan peta yang ada, ya cukup dengan menggunakan peta yang ada. Peta yang dibuat oleh BIG atau peta yang ada ya, peta yang ada di Bapeda barangkali sudah ada, itu cukup untuk pradesain. Tapi begitu detail desain ini nanti akan pengukuran pemetaan ya di rencana di pradesain ini dipetakan di lapangan baik dengan fotogrametri atau dengan terestri, dengan survei GPS dan seterusnya. Ini kebetulan detail desain. Kemudian stake out ya, jadi di detail desain nanti kan harus dipasang di lapangan posisinya dengan cara stake out, masang hasil desain di lapangan. Ini teman-teman geodesi yang akan bantu kalian pada saat staking out itu. Saya punya alumni yang sangat spesial untuk pekerjaan staking out ini. Ada dua, yaitu kakak kelas saya 1 tahun, yang satu adik kelas saya 5 tahun, namanya Pak Dasar dan Pak Heru. Ini punya keahlian staking out. Pak Heru itu di Jakarta banyak sekali produk konstruksi yang dibantu untuk staking out-nya. Kalau Pak Dasar itu banyak konstruksi-konstruksi jalan yang dibuat oleh Jepang, itu dibantu oleh Pak Dasar. Termasuk yang sekarang sedang berjalan itu kereta cepat Jakarta-Bandung, itu staking out-nya itu dibantu oleh Pak Dasar. Menentukan titik-titik yang akan dilalui jalur kereta cepat, rel kereta cepat itu harus dipasang titik-titiknya. Ini ketelitian presisi sangat tinggi ya untuk kereta cepat ya. Untuk bangunan, konstruksi bangunan juga staking out itu juga presisi sangat tinggi ya. Bangunan geser 2 mili senti saja sudah masalah ya. Sangat masalah. Dan konstruksi ini monitoring itu juga dibantu oleh teman-teman geodesi ya. Misalnya pasang lantai dasar, kemudian masuk di lantai 1 kolom-kolom ya, itu juga dipantau atau dibantu oleh teman-teman geodesi untuk proses konstruksinya. Monitoring proyek ini juga dibantu, kegiatan teknik sipil yang dibantu oleh teman-teman dari geomatika. Nah, semua tahapan kegiatan tersebut pasti memerlukan data informasi geospasial. Sehingga kenapa ada mata kuliah ini, supaya teman-teman teknik sipil tahu persis kalau dalam studi proyek sebetulnya petanya bisa diperoleh dari mana dan cukup dengan skala berapa ya. Dan kalau harus desain, siapa yang harus melakukan pemetaan ya, ketelitiannya berapa, alat-alatnya apa ya, sehingga bisa digunakan untuk detail desain. Nah, pada saat detail desain sudah buat di atas peta, siapa yang bisa menanam di lapangan, menentukan tetap titik-titiknya, mematoknya di lapangan itu siapa, bagaimana caranya, dan alatnya apa, sehingga apa yang direncanakan di peta itu betul-betul dipasang di lapangan sesuai dengan rencana. Proses konstruksi dari tahap ke tahap itu juga harus dievaluasi, diamati, diukur apa posisinya, ketinggiannya itu tepat ya, dan monitoring proyek ya.
Itu bagian akhirnya tadi. Jelaskan pengetahuan geomatika, apa bedanya dengan teknologi konvensional surveying. Tadi sudah kita singgung ya, geomatika dan surveying itu apa ya. Kalian coba baca-baca dan coba jelaskan dari apa yang sudah saya sampaikan saja. Kan kaitan geomatika dengan kegiatan yang sipil, kalian mungkin baru belajar awal, tapi saya yakin sudah punya gambaran ya. Kita di sipil itu pekerjaannya apa saja, untuk pekerjaan ini apa bisa dilakukan sendiri, apa harus minta tolong oleh teman-teman geomatika ya. Sudah bisa membayangkan apa bedanya data informasi tadi sudah ada, sebutkan unsur geomatika tadi juga sudah ada, sebutkan tahapan kegiatan proyek teknik sipil dan berikan contoh. Nah, karena tadi ada bagian penilaian tugas ya, ini supaya sebagai awal sebagai awal sehingga sejauh mana kalian memahami boleh dituliskan di sini. Jadi ini tolong dikumpulkan saja ya, jawaban 1 sampai 5 sebatas yang kalian tahu saja nggak apa-apa, karena ini baru akan mulai dan kalian juga baru mau mengikuti mata kuliah di teknik sipil. Tapi paling tidak pada saat mau masuk di teknik sipil, memilih prodi teknik sipil, sudah mulai membayangkan bahwa pekerjaan di teknik sipil itu membutuhkan produk jasa lain mendukung ya kegiatan-kegiatan teknik sipil. Nah, coba ini nanti dikumpulkan kalau sudah BPA-nya kita dibuatkan ya, nanti saya beri instruksi untuk mengumpulkan tugasnya. Kalau nggak salah ini hampir selesai ya. Diskusi kelompoknya ini bukan tidak ada tatap muka ya. Ini termasuk yang barangkali kalian boleh pelajari ya. Apa ini? Oke, dan ya untuk pengenalan pertama kali ini saya kira cukup ya. Cukup